Ya Mas Teddy memberikan sebuah resepi gimana caranya supaya bisa tetap maksimal dalam berakting. Ya, yang jelas saya senang sekali. Saya itu mengibaratkan pada saat main di sini benar-benar seperti sebuah rasa bahagia. Dia datangnya terkadang sebentar, terkadang dia dan bahagia itu perlu sebuah upaya yang harus dibayar untuk bisa mencapai kebahagiaan. Senang walaupun sebentar, tapi dia memulai sebuah kehidupan di situ. Dan karena Mas Anjas cerita ini bergulir kan. Kalau nggak ada dia nggak ada dopamin. Kenapa? Ngeri? Enggak sih, ya. Karena ya saya nggak mau berekspektasi berlebihan, jalanin aja semuanya, dinikmatin karena saya yakin saya bekerja dengan tim yang terbaik. Nanti sebagai tarikan ya, sebagai tarikan ini sosok yang sangat jahat atau seperti itu sebenarnya yang baik ya, tapi dengan cara yang jahat. Dengan cara yang jahat enggak sih sebenarnya. Jadi dalam pemahaman seni peran itu dari dulu saya selalu bilang bahwa ketika kita mendapatkan karakter, yang ada dalam karakter itu bukan hitam versus putih atau benar versus kesalahan, itu pasti gitu. Ada peran jahat, peran baik, tapi yang selalu saya hadirkan di dalam diri saya bahwa kebenaran versus kebenaran. Kita tetap memegang kebenaran kita sebagai penjahat, dan dia tetap memegang penjahat itu kata media ya, kata orang yang melihat ya, bahwa saya sebagai manusia tetap memegang kebenaran itu. Kayak misalnya kita contoh film-film manapun itu selalu ada penjahat dan polisi. Penjahat benar, polisi benar. Nah itu yang saya pegang. Jadi nggak ada tendensi, nggak ada ego-ego yang muncul dari raut wajah, terus gestur, gua lah penjahat gitu. Karena banyak orang kan dari awal itu baru pertama, makanya di prinsip saya nggak ada antagonis protagonis, yang ada kebenaran yang disadari. Jadi pertama dapat skrip, Mas di sini antagonis ya, wah udah langsung turutin kening kan, belum apa-apa, oke. Gitu. Nah jadi itu yang saya pegang. Apalagi tarigan, coba lihat siapa ya misalnya Mas Anjas ambil uang, spoiler. Emang gue ngambil uang? Enggak. Terus ada si Senina, Angga, kita tahu perannya seperti apa, gitu kan. Terus peran siapa lagi? Dia memakan uang enggak, tanpa disadari. Kalau semuanya punya kebenaran sendiri-sendiri. Oh ya. Oh saya. Ya kebetulan betul tadi emang Mas Teddy adalah salah satu sutradara yang saya cukup idam-idamkan untuk bekerja sama, dan kebetulan juga dapat rezekinya di film Dopamin adalah kali pertama kerja sama Mas Teddy di proyeknya Dopamin ini. Dan kebetulan memang scene-nya kebetulan tidak terlalu banyak, hanya 2 scene, tapi yang membekas adalah tentang bagaimana dia bukan hanya seorang sutradara, tapi dia juga seorang sutradara aktor gitu. Dia kadang nggak banyak ngomong ke aktornya, cuman ngomong 1-2 patah kata, tapi dia tahu gimana kayak nge-tweak pikiran kita. Mungkin kita kayak Rifnu bilang tadi, Rifnu bawain karakternya jahat, enggak, lu nggak jahat, lu bener di posisi lu bener gitu. Jadi kata-kata itu yang bener-bener mungkin nggak semua sutradara punya itu ya gitu ya, maksud approachingnya seperti itu. Jadi itu cukup menarik, dan gue sendiri masih penasaran banget sama Mas Teddy. Mungkin one day gue punya kesempatan lagi, gue akan sangat amat welcome untuk kerjasama lagi sama Mas Teddy sih. Sangat penasaran. Yang jelas pengen lagi sih. Betul.
jelas pengen lagi. Ya pertemuan ini kayaknya kayak Mas tadi, no, habis ini jangan kemana-mana ya. Gitu. Kayak perkenalan ya. Atur lah gitu. Tapi pengalaman kalian syuting bersama Angga dan Shenina yang katanya manis mereka di lokasi. Gula aja, semut, minder ngeliat mereka. Semut itu minder ngeliat mereka saking manis ya, bener. Minder Ya semut. kalau aku sih ngeliatnya lovebird lah udah. Seru banget. Seru, mereka sangat amat seru, sangat amat kompak juga. Iya. Dan saling isi lah mereka tuh. Jadi pas proses dari latihan fighting, reading segala macam, suam gitu kan. Dan kita sebagai orang yang memang punya keluarga juga kan ngelihat indah banget ya gitu kan. Mudah-mudahan mereka bisa panjang ya gitu kan, doanya kan gitu. Dan situasi syuting jadi enak gitu. Kalau aku dalam hati apa coba? Pengen lihat what happened in the next 25 years. Senior. Tapi Iya. Angga dan Shenina ini benar-benar pribadi yang baik di set dan di luar set. Iya. Karena kebaikannya itu sama semua orang, sama semua kru, dia nggak pilih-pilih. Dan yang amazing lagi adalah jauh sebelum project ini, istri tuh pernah cerita, Beb, aku ketemu Angga sama Shenina di lift tadi, baik banget, mereka bantuin nahan lift buat anak kita, stroller. Dari situ berkesan banget, dan pas ketemu kemarin aku ceritain, thank you ya. Dan nggak secara nggak langsung dia udah jadi dopamin sih buat di dunia nyata yang menurut gue. Kamu yakin dia meninggal? Kamu yakin dia overdosis? Nonton terus. Ya Mas Teddy memberikan sebuah sebuah resepi gimana caranya supaya bisa tetap maksimal dalam berakting. Itu. Enggak sih, Mas Teddy nggak nyuruh segmen. Oh, dia cuma minta saya nggak cukur jenggot aja sama rambut tetap boleh potong. Itu aja sih permintaan. Makan. Hah? Kau makan. Silakan. Jangan lupa nonton Dopamin tanggal 13 November di 2025. bioskop. 13 November aja. Di Oke. bioskop sayangan. Kita latihan dulu ya teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Jangan lupa nonton Dopamin. tanggal 13 November 2025. di bioskop kesayangan Anda. Betul. Mas Bayu, lucu banget gajian ya Mas Bayu. Munduran dong yuk. Makasih. Makasih ya. Ntar ya. Mas Bayu. Ya bentar ya.